Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julius Garubadana dari Universitas Gubang Unisbank Semarang dengan nomor NIM 05520190 dari kelas R1 Akuntansi mata kuliah Pengauditan 2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Arif Dwi Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Pengauditan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengujian substantif persediaan observasi perhitungan. Di beberapa menit ke depan, saya akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, sifat siklus produksi, yang kedua, pengembangan bisnis dan industri klien, yang ketiga, materialitas dan risiko inheren, yang keempat, pengujian pisah batas transaksi pembelian, fabrikasi, dan penjualan, yang kelima, pengujian mengamati perhitungan persediaan visi klien, yang keenam pengujian kelengkapan biaya persediaan, yang ketujuh pengujian harga produk persediaan yang diproduksi, dan yang terakhir pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Langsung saja kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu sifat siklus produksi. Siklus produksi ini berhubungan dengan konversi bahan baku menjadi barang jadi. Siklus ini meliputi perencanaan serta pengembangan produksi dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi, tingkat persediaan yang akan dipertahankan, serta transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses fabrikasi. Transaksi yang terjadi dalam siklus ini dimulai pada saat bahan baku diminta untuk diproduksi dan berakhir ketika barang yang diproduksi transfer ke barang jadi. Transaksi yang terjadi dalam siklus ini disebut sebagai transaksi fabrikasi atau manufacturing transaction. Siklus produksi ini saling berkaitan dengan tiga siklus lain, yaitu yang pertama, siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai biaya overhead. Yang kedua, ada siklus jasa personalia dalam pembayaran biaya tenaga kerja pabrik. Dan yang ketiga, siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Langsung saja kita masuk pada materi kita yang kedua, yaitu pemahaman bisnis dan industri klien. Pemahaman ini akan membantu auditor dalam merancang program audit yang efektif dan efisien. Bagi banyak perusahaan, persediaan fabrikasi merupakan proses inti dan kemampuan entitas itu untuk menghasilkan laba serta arus kas akan tergantung pada seberapa baik proses fabrikasi ini dikelola. Nah, bagi banyak perusahaan distribusi dan eceran, manajemen persediaan merupakan hal yang paling penting untuk mencapai keberhasilan itu sendiri. Pada saat mengaudit sebuah perusahaan fabrikasi, auditor itu biasanya ingin memahami intensivitas modal dari proses fabrikasi, di samping bauran bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses fabrikasi itu sendiri. Suatu proses yang terutama bersifat padat modal, seperti penyulingan minyak. Biasanya penyulingan minyak ini mempunyai jumlah biaya tetap yang signifikan yang memerlukan volume yang cukup besar untuk menjamin profitabilitas. Pemahaman ini merupakan hal yang paling penting dalam mengevaluasi kelayakan hasil-hasil keuangan yang dilaporkan, terutama pada saat mengevaluasi tujuan audit seperti keberadaan persediaan, penilaian persediaan baik pada historis maupun nilai bersih, realisasi bersih. Apakah klien memang memiliki hak dan atas persediaan serta masalah penyajian dan pengungkapan. Dalam setiap kasus, unsur persediaan merupakan hal yang material terhadap neraca suatu entitas atau perusahaan. Walaupun demikian, setiap industri memiliki sifat yang unik dalam hal hari yang diperlukannya untuk memutar persediaan itu. Selain itu, dalam setiap kasus, jumlah hari perputaran persediaan juga sangat bervariasi di antara industri-industri tersebut, sehingga sangat penting untuk memahami keadaan klien dan menemukan bukti yang mencukupi guna mendukung pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Pada saat mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan, auditor biasanya akan mengevaluasi harga pokok penjualan dan margin kotor ketika mengaudit persediaan.
auditor harus menyadari bahwa jika persediaan ditetapkan terlalu tinggi, maka harga pokok penjualan akan ditetapkan terlalu rendah dan margin kotor ditetapkan terlalu tinggi. Salah saji yang sama yang menetapkan harga pokok penjualan terlalu rendah dan menetapkan persediaan terlalu tinggi akan menetapkan jumlah hari perputaran persediaan terlalu tinggi serta membuatnya terlihat memerlukan waktu yang lebih lama untuk memutar persediaan daripada sebenarnya. Karena pentingnya persediaan bagi kewajaran penyajian bagi sebagian besar pabrikan, pedagang grosir, dan pedagang eceran, maka auditor dapat menggunakan prosedur analitis untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah. Karena signifikannya jumlah transaksi persediaan yang dilakukan oleh entitas-entitas ini, maka auditor akan sering menekankan pada pendekatan penilaian tingkat resiko pengendalian yang lebih rendah dalam situasi-situasi tersebut. Selanjutnya kita akan masuk pada materi kita yang ketiga, yaitu materialitas dan resiko inheren. Bagi entitas-entitas, persediaan adalah unsur material dan audit atas persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai pendapat tentang kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Alokasi materialitas ke akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi dalam siklus ini akan bervariasi menurut beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama atau yang utama dalam mengevaluasi alokasi materialitas adalah penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakaian laporan keuangan yang berakal sehat. Lalu pertimbangan yang kedua atau pertimbangan sekunder adalah hubungannya dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan. Umumnya, audit atas persediaan termasuk mengamati keberadaan persediaan dan mengaudit ketepatan penilaian persediaan memerlukan banyak biaya. Akibatnya, auditor biasanya akan mengalokasikan suatu jumlah yang signifikan dari keseluruhan materialitas dari audit persediaan, tanpa melebihi jumlah yang ia anggap akan mempengaruhi analisis pemakaian laporan keuangan itu sendiri. Lalu yang kedua, resiko inheren. Resiko inheren ini terjadi salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan pada jaringan hotel atau distrik sekolah relatif rendah, karena persediaan ini bukan merupakan bagian yang material dari proses entitas itu sendiri. Namun, untuk pabrikan, pedagang grosir atau pedagang eceran, persediaan dapat dinilai sebesar atau mendekati maksimum karena alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, volume transaksi pembelian, pabrikasi, dan penjualan yang mempengaruhi akun-akun ini biasanya tinggi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya salah saji. Yang kedua, seringkali terjadi masalah yang diperdebatkan seputar identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan seperti bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik tak langsung, biaya produk gabungan, dan disposisi varians biaya, akuntansi untuk bahan sisa dari proses produksi, dan masalah akuntansi biaya yang lainnya. Yang ketiga, sangat beragamnya jenis persediaan kadang-kadang mengharuskan digunakannya prosedur khusus untuk menentukan kuantitas persediaan, seperti volume geometrik timbunan persediaan, fotografi dari udara, dan estimasi kuantitas oleh seorang pakar. Yang keempat, persediaan seringkali disimpan di berbagai lokasi, sehingga menambah kesulitan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengendalian fisik terhadap pencurian dan kerusakan, serta akuntansi yang tepat untuk barang dalam perjalanan di antara lokasi-lokasi itu. Yang kelima, sangat beragamnya jenis persediaan mungkin saja dapat menimbulkan masalah khusus dalam menentukan kualitas dan nilai pasarnya. Selanjutnya, persediaan sangat rentan terhadap pembusukan, keusangan, dan faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi umum
yang dapat mengaruhi permintaan serta kemampuan menjual, dan dengan demikian mempengaruhi ketepatan penilaian persediaan itu. Yang terakhir, persediaan mungkin dijual dengan perjanjian retur atau pembelian kembali. Materi kita yang selanjutnya yaitu pengujian pisah batas transaksi pembelian, pabrikasi, dan penjualan. Tujuan dari sifat pengujian pisah batas penjualan serta pembelian ini yaitu dalam hubungannya dengan audit atas saldo piutang usaha dan hutang usaha. Kedua pengujian itu merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi menjelang akhir tahun telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Dalam sebuah perusahaan pabrikasi juga harus dipastikan bahwa ayat jurnal telah dicatat dalam periode yang tepat untuk transfer biaya barang yang bergerak di antara yang pertama, gudang dan departemen produksi, yang kedua, departemen produksi yang satu dan yang lainnya, atau yang ketiga, departemen produksi dan barang jadi. Dalam setiap kasus, auditor harus memastikan melalui inspeksi dokumen dan observasi fisik bahwa pisah batas pekerjaan administrasi dan pisah batas fisik atas perhitungan persediaan telah dikoordinasikan. Misalnya, jika auditor menetapkan bahwa suatu ayat jurnal yang mentransfer biaya lot terakhir produksi yang sudah selesai selama periode berjalan ke barang jadi sudah dicatat, maka ia harus menentukan bahwa barang itu sekalipun masih dalam perjalanan hanya dimasukkan dalam perhitungan fisik persediaan barang jadi saja, yaitu barang itu tidak dihitung sebagai bagian dari barang dalam proses atau dihitung dua kali atau sama sekali tidak dihitung. Bukti yang diperoleh dari pengujian pisah batas ini berhubungan baik dengan asersi eksistensi atau keberadaan maupun keterjadian serta kelengkapan untuk saldo persediaan. Kita masuk pada materi kita yang selanjutnya yaitu pengujian mengamati perhitungan fisik klien. Prosedur ini diwajibkan apabila persediaan merupakan hal yang material bagi laporan keuangan sebuah perusahaan, serta praktis dan layak untuk dilaksanakan. Pengamatan perhitungan persediaan ini biasanya merepotkan dan menghabiskan banyak waktu, tetapi juga sulit untuk dilaksanakan bagi auditor. Tetapi biasanya hal itu memang jarang terjadi. Dalam melakukan prosedur auditing ini, klien memikul tanggung jawab untuk menghitung persediaan. Nah, di dalam SAS1 atau Pernyataan Standar Auditing Amerika Serikat dalam kurung AU nomor 331.09 dengan judul Piutang dan Persediaan menyatakan bahwa dari pengujian substantif ini, auditor akan memperoleh pengetahuan langsung mengenai efektivitas perhitungan persediaan klien serta tingkat keandalan yang dapat diberikan atas asersi manajemen sehubungan dengan kuantitas dan kondisi fisik persediaan. Di dalam beberapa kasus, spesialis persediaan dari luar perusahaan mungkin dipekerjakan oleh klien untuk menghitung persediaan. Nah, apabila hal ini terjadi, maka auditor juga harus hadir untuk mengamati perhitungan yang mereka lakukan. Karena dari sudut pandang auditing, para spesialis itu pada dasarnya sama dengan karyawan perusahaan. Pertimbangan audit utama yang dapat diterapkan pada prosedur ini diwajibkan ini akan dijelaskan dalam subbagian berikut ini. Subbagian itu ada 3, yaitu yang pertama,
Penetapan waktu dan luas pengujian. Penetapan waktu ini tergantung pada sistem persediaan yang dianut, klien dan efektivitas pengendalian internal. Dan di dalam sistem persediaan periodik, kuantitas ditentukan melalui perhitungan fisik dan semua perhitungan telah dilakukan pada tanggal tertentu. Tanggal itu harus ditetapkan pada atau mendekati tanggal neraca, dan auditor biasanya harus hadir pada penetapan tanggal itu. Dalam sistem persediaan perpaktual dengan pengendalian internal yang efektif, perhitungan fisik dapat dilakukan dan dibandingkan dengan catatan persediaan pada tanggal intern. Apabila catatan perpaktual telah diselenggarakan dengan baik dan perbandingan dengan perhitungan fisik telah dilakukan secara periodik oleh klien, maka auditor juga harus hadir untuk mengamati sampel representatif dari perhitungan semacam itu. Di dalam kasus seperti itu, prosedur ini dapat dilakukan selama atau setelah akhir periode yang diaudit. Dalam perusahaan yang memiliki persediaan yang tersebar di banyak tempat, pengamatan auditor biasanya harus mencakup semua lokasi persediaan yang signifikan. Lalu yang kedua ada rencana perhitungan persediaan. Perhitungan persediaan fisik oleh klien biasanya dilakukan sesuai dengan rencana atau daftar instruksi. Instruksi yang dibuat oleh klien harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, nama karyawan yang bertanggung jawab untuk mengawasi perhitungan persediaan. Yang kedua, tanggal perhitungan fisik. Yang ketiga, lokasi-lokasi yang akan dihitung. Yang keempat, instruksi terinci mengenai bagaimana perhitungan akan dilakukan. Yang kelima, penggunaan dan pengendalian label persediaan bernomor urut serta lembar ikhtisar atau kompilasi. Yang keenam, ketentuan mengenai penanganan penerimaan, pengiriman, dan perpindahan barang selama perhitungan jika aktivitas tersebut tidak dapat dihindarkan. Lalu yang terakhir, pemisahan atau identifikasi barang yang bukan milik klien. Nah, di sini auditor harus mereview dan mengevaluasi rencana perhitungan persediaan klien jauh sebelum tanggal perhitungan. Dengan tenggang waktu yang cukup, klien akan mampu menanggapi dengan baik saran-saran modifikasi atas rencana itu sebelum perhitungan akan dimulai. Sudah merupakan hal yang biasa untuk auditor untuk membantu klien dalam merancang suatu rencana perhitungan persediaan yang akan memudahkan baik perhitungan maupun pengamatan persediaan. Perencanaan pendahuluan harus dilakukan oleh auditor jika pengamatan persediaan akan dilakukan secara efisien dan efektif. Seorang auditor yang berpengalaman biasanya bertanggung jawab untuk yang pertama, merencanakan prosedur, yang kedua, menentukan kebutuhan tenaga kerja, dan yang ketiga, menugaskan anggota tim audit ke lokasi-lokasi tertentu. Setiap pengamat tadi harus dilengkapi dengan salinan rencana perhitungan klien dan instruksi tertulis mengenai tugas yang akan dilakukannya. Lalu yang ketiga, melaksanakan pengujian. Dalam mengamati perhitungan persediaan, auditor itu harus yang pertama, meneliti kecermatan para karyawan klien untuk mengikuti rencana perhitungan persediaan. Yang kedua, memastikan bahwa semua barang dagang telah diberi label dan tidak ada barang yang diberi dua label. Yang ketiga, menentukan bahwa label persediaan bernomor urut dan lembar kompilasi telah dikendalikan dengan semestinya. Yang keempat, melakukan beberapa pengujian perhitungan dan menelusuri kuantitas ke lembar kompilasi. Yang kelima,
mewaspadai wadah-wadah yang kosong dan tempat-tempat lowong yang mungkin ada apabila barang ditumpuk dalam formasi yang rapat. Lalu yang keenam, mewaspadai adanya persediaan barang yang rusak dan usang. Yang ketujuh, menilai kondisi umum persediaan. Yang kedelapan, mengidentifikasi dokumen penerimaan dan pengiriman terakhir yang digunakan untuk memastikan bahwa barang yang diterima selama perhitungan telah dipisahkan sebagaimana mestinya. Lalu yang terakhir, mengajukan pertanyaan tentang eksistensi barang persediaan yang lambat pergerakannya. Di dalam luas pengujian perhitungan yang dilakukan auditor tergantung sebagian pada kecermatan para karyawan klien dalam menghitung persediaan, sifat dan komposisi persediaan, serta efektivitas pengendalian yang berkaitan dengan pengamanan fisik persediaan dan penyelenggaraan catatan perpaktual. Biasanya di sini auditor akan membuat stratifikasi atas barang persediaan dengan memasukkan barang-barang bernilai dolar tertinggi ke dalam perhitungan dan mengambil sampel representatif dari barang-barang lainnya. Lalu penelusuran ke catatan persediaan perpaktual juga berguna untuk mengidentifikasi barang-barang bernilai tinggi dan memilih barang-barang yang akan dijadikan sampel. Di dalam melakukan pengujian perhitungan, auditor harus mencatat perhitungan yang dilakukan dan memberikan deskripsi yang lengkap serta akurat mengenai barang-barang tersebut. Contohnya nomor identifikasi, satuan ukuran, lokasi, dan lain-lain. Data semacam itu sangat diperlukan dalam membandingkan pengujian perhitungan yang dilakukan auditor dengan perhitungan klien, serta penelusuran perhitungan selanjutnya ke lembar ikhtisar persediaan dan catatan persediaan perpaktual. Setelah persediaan selesai dihitung, auditor itu perlu membuat daftar semua label yang akan digunakan atau tidak akan digunakan kepada lembar ikhtisar dan mendapat informasi yang cukup sehingga tidak ada persediaan yang bisa ditambahkan ke perhitungan sesudah auditor mengamati persediaan. Namun ada beberapa kecurangan yang signifikan pernah terjadi, yaitu menetapkan persediaan terlalu tinggi pada saat auditor tidak mengendalikan lembar perhitungan atau label secara memadai. Nah, pada saat prosedur pengamatan telah selesai, sejumlah anggota tim audit harus menyiapkan sebuah ikhtisar keseluruhan. Ikhtisar itu harus mencakup uraian mengenai hal-hal seperti yang pertama, penyimpangan dari rencana perhitungan persediaan yang akan disusun oleh klien. Lalu yang kedua, luas pengujian perhitungan dan setiap selisih yang material yang dihasilkannya. Serta yang ketiga, kesimpulan mengenai keakuratan perhitungan dan kondisi umum persediaan. Apabila persediaan bersifat material dan auditor tidak mengamati perhitungan persediaan pada menjelang akhir tahun, maka di dalam AU 331.12 menyatakan bahwa yang pertama, pengujian atas catatan akuntansi saja tidak akan memadai dalam kaitannya dengan kuantitas. Yang kedua, auditor harus melakukan atau mengamati beberapa perhitungan fisik persediaan dan menerapkan pengujian yang tepat atas transaksi yang terjadi selama perhitungan. Nah, kata-kata itu sudah jelas. Pengamatan atau perhitungan persediaan bisa ditunda, tetapi tidak dapat dihilangkan. Auditor ini harus mendapat bukti fisik tertentu
mengenai persediaan akhir sesuai dengan standar auditing yang diterima umum. Selain itu, auditor juga harus menelaah catatan setiap perhitungan yang dilakukan oleh klien. Kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya, yaitu pengujian penetapan harga persediaan. Pengujian ini mencakup pemeriksaan atas dokumentasi pendukung, baik untuk harga pokok maupun nilai dasar persediaan. Jadi, pengujian ini terutama berhubungan dengan asersi penilaian atau alokasi-alokasi. Pengujian ini juga menyangkut penentuan bahwa prosedur penetapan harga yang digunakan konsisten dengan yang digunakan dalam tahun-tahun sebelumnya. Di sini review atas catatan persediaan perfaktual dan pengajuan pertanyaan kepada klien harus memungkinkan auditor untuk menentukan baik dasar maupun metode penetapan harga yang akan digunakan dalam menentukan harga kuantitas persediaan. Sebaliknya, konsistensi penetapan harga ini dapat ditetapkan dengan melihat kembali kertas kerja tahun sebelumnya di dalam audit yang berulang dan atau laporan keuangan tahun sebelumnya. Langkah untuk memverifikasi penetapan harga ini mencakup penelaahan atas penetapan harga barang yang usang dan rusak guna memastikan bahwa barang tersebut tidak dinilai melebihi nilai realisasi bersih pada tanggal laporan. Bukti pendukung mengenai biaya per unit bervariasi menurut sifat persediaan. Nah, bagi barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali, digunakan atau dikonsumsi, misalnya persediaan barang dagang, bahan baku, dan perlengkapan. Harga pokok ini harus di-vouching ke faktur penjualan representatif. Nah, apa sih itu di-vouching? Vouching itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran atau keabsahan suatu bukti yang mendukung transaksi. Kegiatan ini meliputi memilih catatan yang ada pada catatan akuntansi, serta memperoleh dan menyelidiki dokumen yang mendasari catatan tersebut untuk yang nantinya menentukan keabsahan dan ketelitian transaksi yang dicatat. Vouching ini dilakukan untuk mendeteksi apakah catatan akuntansi klien ketinggian atau overstatement. Selain itu, vouching juga digunakan untuk menguji asersi manajemen mengenai keberadaan atau existence, penilaian atau valuation, hak dan kewajiban atau right and obligation, penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure. Namun, vouching ini juga memiliki kelemahan. Pengujian asersi mengenai kelengkapan melalui vouching lebih sulit dilakukan karena pengujian kelengkapan mengharuskan auditor untuk mencari bukti yang tidak tercatat di dalam laporan keuangan. Materi kita yang selanjutnya yaitu pengujian harga pokok persediaan yang diproduksi. Sifat dan luas pengujian ini, harga barang dalam proses dan barang jadi yang dilakukan auditor tergantung pada reliabilitas catatan akuntansi biaya klien dan metode yang digunakan oleh klien dalam mengakumulasikan biaya-biaya tersebut. Auditor juga harus menelaah metode itu untuk memastikan kelayakan serta akurasi dan konsistensi penerapannya. Sebagai contoh, apabila biaya standar digunakan, maka auditor harus menguji perhitungan standar-standar itu dan membandingkan perhitungannya dengan spesifikasi engineering, lalu memastikan bahwa standar itu muktahir dan mengevaluasi apakah standar itu mendekati biaya aktual dengan memeriksa akun-akun varians. Jika akun-akun varians itu memiliki saldo yang besar, maka auditor harus mempertimbangkan apakah penyajian yang wajar memerlukan
dilakukannya alokasi pro rata ke persediaan dan harga pokok penjualan, dan bukan hanya membebankan varians-varians itu ke harga pokok penjualan. Nah, apabila asersi klien mengenai sifat persediaan berhubungan dengan hal-hal yang bersifat teknis, maka auditor mungkin memerlukan bantuan para pakar dari luar. Sebagai contoh, hal ini mungkin saja bisa terjadi di dalam perusahaan minyak yang memiliki mutu minyak dan pelumas yang berbeda, atau pada toko perhiasan yang memiliki permata dengan karat yang berbeda dan jam tangan yang hiasan permatanya berlian. Auditor dapat memanfaatkan pekerjaan seorang spesialis sebagai salah satu prosedur audit untuk mendapatkan bukti yang kompeten apabila ia merasa sangat puas dengan kualifikasi dan independensi pakar tersebut. Kita akan memasuki materi kita yang terakhir, yaitu pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Jika persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga bernilai material dalam laporan keuangan, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang eksistensi dan kondisi persediaan tersebut dengan cara melaksanakan satu atau kedua prosedur berikut ini. Yang pertama, meminta konfirmasi dari pihak ketiga tentang kuantitas dan kondisi persediaan yang disimpan atas nama entitas. Di dalam standar akuntansi 505, menetapkan ketentuan dan memberikan panduan untuk melaksanakan prosedur konfirmasi eksternal. Lalu prosedur yang kedua yaitu melaksanakan inspeksi atau prosedur audit lainnya yang tepat sesuai dengan kondisi. Sebagai contoh, jika informasi yang diperoleh menimbulkan keraguan atas integritas dan objektivitas pihak ketiga, auditor dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur audit lain yang tepat. Selain itu, sebagai tambahan konfirmasi kepada pihak ketiga, contoh prosedur audit lain meliputi: yang pertama, menghindari atau melakukan auditor lain untuk menghadiri perhitungan persediaan fisik yang dilakukan oleh pihak ketiga, jika hal ini praktis untuk dilaksanakan. Lalu yang kedua, memperoleh laporan auditor lain atau laporan auditor jasa tentang kecukupan pengendalian internal pihak ketiga untuk menjamin bahwa persediaan dihitung dengan tepat dan dijaga secara memadai. Yang ketiga, menginspeksi dokumentasi tentang persediaan yang disimpan oleh pihak ketiga, sebagai contoh, bukti penerimaan gudang. Lalu yang terakhir, meminta konfirmasi dari pihak lain ketika persediaan dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Terima kasih semuanya yang sudah menonton pemaparan dari saya sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan semoga sehat selalu teman-teman.